Kita semua tahu seberapa susahnya untuk memiliki motivasi belajar. Karena ya secara umum semua orang pengen gitu ya punya motivasi untuk belajar. Tapi motivasi itu rentan gitu, gampang untuk dimusnahkan. Dan lagi pula juga kalau misalnya kita ada motivasi gitu, ujung-ujungnya juga sistem kebut semalam. Dan bisa dibilang hasilnya ya kurang memuaskan. Remet. Tapi jangan khawatir kawan, karena aku di sini akan bantu kalian untuk membuat kebiasaan untuk belajar. Tapi sebelumnya kita harus kenal dulu apa sih kebiasaan. Jadi kebiasaan itu andaikan seperti pedang yang memiliki dua sisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebiasaan bisa menjadi teman yang menguntungkan, tetapi kebiasaan bisa juga menjadi lawan yang merugikan. Misalnya, ada orang yang memiliki kebiasaan untuk langsung membuka komputer dan bermain game setelah pulang dari sekolah. Itu merupakan kebiasaan yang buruk atau kurang bagus. Sedangkan kebiasaan yang baik atau menguntungkan adalah contohnya kebiasaan berolahraga setiap minggu. Kebiasaan berolahraga ini kan merupakan kebiasaan yang menguntungkan, yaitu membuat tubuh lebih sehat dan juga lebih bugar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membuat kebiasaan untuk belajar. Sebenarnya untuk merubah suatu perilaku ataupun kebiasaan itu simple, karena kita hanya perlu mempertanyakan 4 hal ini. Yang pertama, bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat. Yang kedua, bagaimana saya dapat menjadikannya menarik. Yang ketiga, bagaimana saya dapat menjadikannya mudah. Dan yang terakhir, bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan. Yang pertama, bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat. Salah satu strategi untuk membuat suatu perilaku terlihat adalah dengan mengimplementasikan strategi niat, yaitu aku akan perilaku pada waktu di lokasi. Maksudnya adalah jika kita ingin memulai kebiasaan baru seperti misalnya kebiasaan belajar, kita dapat menerapkan strategi tersebut. Contohnya adalah A akan belajar matematika wajib bab 1 program linear pada pukul 5 sore di meja belajar tempat tidur. Selain strategi niat, kita bisa menambahkannya dengan menumpuk kebiasaan sekarang dengan kebiasaan yang baru, yaitu setelah kebiasaan sekarang, aku akan kebiasaan baru. Sebagai contoh, setelah makan sore, aku akan mempelajari persamaan trigonometri selama 2 jam, dan bisa dilanjuti dengan setelah mempelajari persamaan trigonometri, aku akan istirahat selama 30 menit. Lalu dilanjuti lagi dengan setelah istirahat, aku akan berlanjut belajar program linear selama 2 jam. Jadi maksud dari bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat itu adalah bagaimana caranya agar kebiasaan itu jauh lebih jelas dan mudah untuk diikuti. Dan strategi ini tidak hanya dapat membuat kebiasaan yang baru dan baik, tetapi strategi ini juga dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena jika kebiasaan buruk tersebut pada dasarnya tidak terlihat, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut. Misalnya, kita memiliki kebiasaan buruk bermain game berlebihan. Walaupun kita tahu bahwa seharusnya kita belajar, tetapi kita malah terdistraksi dengan bermain games. Untuk menghindarkan kebiasaan buruk itu, kita dapat menghapus icon game tersebut dari desktop kita. Meskipun tidak menghapus gamenya secara keseluruhan, tetapi kita akan mengurangkan kemungkinan kita untuk bermain game tersebut karena game tersebut tidak terlihat di desktop komputer kita. Atau kalau kalian lebih niat lagi ya, sekalian aja gamenya di uninstall. Yang kedua, bagaimana saya dapat menjadikannya menarik. Membuat suatu perilaku menarik itu penting karena peluang untuk melakukan perilaku tersebut akan meningkat jika perilaku tersebut terlihat menarik. Dan salah satu cara untuk membuat perilaku tersebut menarik, kita dapat mengimplementasikan strategi paket godaan atau dalam bahasa Inggris temptation building. Strategi paket godaan yaitu memasangkan perilaku yang kita inginkan dengan sebuah perilaku yang kita butuhkan. Sebagai contoh, A senang menonton YouTube, tapi ia juga tahu bahwa ia harus lebih sering belajar. Maka ia membuat perjanjian kepada dirinya untuk belajar selama 1 jam, lalu dilanjutkan dengan menonton YouTube selama 30 menit. Dengan ini, tidak hanya A dapat melakukan hal yang ia suka, yaitu menonton YouTube, tetapi ia juga dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu belajar. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? Memulai kebiasaan baru dengan keinginan terlalu besar itu terkadang tidak bagus. Karena pada dasarnya, jika kita melakukan hal baru dengan usaha yang terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat, itu akan menguras tenaga dan pikiran kalian. Dan ketika ingin melakukan hal tersebut lagi, kalian merasa keberatan karena hal tersebut membutuhkan motivasi dan juga gairah yang besar. Maka dari itu,
Cara paling efektif dan mudah untuk memulai kebiasaan baru adalah dengan aturan 2 menit. Aturan 2 menit yaitu aturan yang menyatakan ketika memulai kebiasaan baru itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Misalnya seperti membaca buku matematika wajib setiap malam. Nah, itu diubah menjadi membaca 1 halaman buku matematika wajib setiap malam. Contoh lainnya, belajar untuk sejarah Indonesia besok. Itu dapat diganti menjadi membuka buku catatan sejarah Indonesia. Aturan 2 menit ini mungkin berbeda dengan apa yang biasa ada dalam persepsi seseorang tentang kebiasaan-kebiasaan yang dapat merubah hidup mereka. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah kita dapat menguasai kebiasaan memulai sesuatu. Karena kebiasaan harus ada dulu sebelum bisa disempurnakan. Yang keempat, bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Berbeda dengan 3 kaidah pertama yang bertujuan untuk memperbesar kemungkinan suatu perilaku yang dilakukan saat ini, kaidah yang terakhir bertujuan untuk memperbesar kemungkinan suatu perilaku dilakukan pada masa mendatang. Pada umumnya, menunda sebuah ganjaran atau reward merupakan tindakan yang bijaksana, tapi kenyataannya kita lebih menginginkan ganjaran atau reward pada saat itu juga. Jadi solusinya adalah dengan menambahkan sedikit unsur kenikmatan yang dapat dihasilkan secara langsung pada saat itu juga dan secara tidak langsung dapat memberikan ganjaran jangka panjang. Salah satu cara sederhana untuk mendapatkan ganjaran langsung itu adalah dengan membuat sebuah checklist ataupun sebuah to-do list. Tidak hanya checklist tersebut dapat menentukan jika kita mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Ketika kita berhasil melakukan suatu hal yang ada pada checklist tersebut, kita akan merasakan rasa sukses karena kita berhasil melakukan hal yang ingin kita lakukan. Dengan merasa kesuksesan itu menandakan bahwa kebiasaan itu terbayar dan upaya itu layak kita perjuangkan. Intinya, untuk membuat kebiasaan untuk belajar itu kita harus memperhatikan 4 kaidah yang saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat, menarik, mudah, dan juga memuaskan. Dan tentunya tidak dapat diabaikan dalam pembuatan sebuah kebiasaan, kita harus mengulang-ulang kebiasaan tersebut dengan konsisten. Karena kunci kesuksesan dalam membuat sebuah kebiasaan itu adalah dengan repetisi dan juga konsistensi. Dan bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai cara membuat kebiasaan, saya sangat merekomendasi buku Atomic Habits oleh James Clear. Dan dengan itu, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, and I'll see you guys next time.